Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Baik. Namanya siapa? Najia Tahira. Najia Tahira. Oke. Najia usianya berapa? 14 tahun. 10. Najia kelas berapa? Kelas 97. 97 ya. Oke. Najia gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke. Biasa Najia dipanggil nama panggilannya siapa? Najia atau Najia? Najia. Oke. Ibu panggil Najia aja boleh? Boleh. Oke. Sebelumnya tadi belajar apa? Di kelas Iya. belajar bahasa Indonesia. Oke. Gimana pelajaran bahasa Indonesia-nya? Suka atau nggak suka? Sulit atau tidak sulit? Nggak sulit sih, cuma disuruh bercerita aja. Oke. Nah, sebelumnya Najia pernah nggak untuk ikut layanan konseling individual? Belum. Tapi kalau kelompok pernah. Kelompok pernah ya? Oke, jadi Ibu jelaskan dulu ya. Jadi konseling individual itu adalah proses interaktif antara guru BK dengan konseli. Nah, konseli itu adalah sebutan untuk anak yang memiliki masalah. Nah, di situ tujuannya apa? Untuk mengatasi permasalahan agar anak ibu bisa mencapai tugas perkembangannya dengan baik. Nah, ibu memfasilitasi konseli, itu orang yang bermasalah, termasuk Najia ya hari ini. Nah, agar anak ibu itu bisa tahu apa sih permasalahannya, penyebabnya. Kemudian kita mencari alternatif solusi untuk memecahkannya. Kemudian kita mengambil keputusan atau tindak lanjut seperti apa sih solusi yang tepat. Nah, nantinya Najia bisa menggunakannya itu untuk memperbaiki atau mengatasi masalah Najia sendiri. Nah, gimana Najia? Sudah paham? Apa? Oke, ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Oke. Kemudian dalam layanan konseling individual ini juga dia ada kan Najia datang sendiri nih. Nah, jadi Najia itu harus terbuka untuk menceritakan masalahnya. Kemudian juga menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang ibu mengerti, dan ibu pun akan merahasiakan bahwa masalah ini akan menjadi masalah kita berdua, tidak untuk dibicarakan di luar layanan konseling individual. Nah, waktunya sendiri ini akan kita langsungkan selama 40 menit. Nah, ibu harap Najia bisa menceritakan permasalahan yang memang Najia rasakan itu perlu untuk diselesaikan. Nah, gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Coba ceritakan apa sih yang Najia rasakan akhir-akhir ini? Bahkan Iya. sebenarnya nggak ada yang terlalu buruk sih, tapi sering kali Najia kayak susah mengontrol emosi, terutama untuk adik. Mas Wadi. Oke, penyebabnya apa? Kurang tahu sih, tapi menurut saya karena adik saya itu lumayan susah untuk diatur gitu. Oke, emosi kan ada banyak ya jenis-jenis emosi. Emosi seperti apa yang sering Najia luahkan pada adik Najia? Mungkin amarah, Amarah. Oke. tetapi kami masih sering bercanda juga sih. Waktu-waktu yang mungkin waktu dia nggak dengar saya, baru saya meluapkan emosi gitu. Jadi usia adik Najia itu berapa? 3 tahun lebih muda dari saya, berarti umur dia 10 tahun. Jadi sejak kapan Najia merasakan memperlakukan adik Najia sebagai tempat untuk meluahkan amarah? Mungkin dari kelas 16 tadi. Sudah lama ya? Oke, jadi selain karena tingkah laku adik Najia tadi, ada nggak hal lain yang membuat Najia tuh marah-marah sama adik? Dulu mama saya pernah cerita, katanya waktu baru-baru adik saya lahir, saya memang udah kayak kurang suka gitu sama dia. Oke. Jadi mungkin saya iri
akan kelahirannya bisa jadi. Tapi sekarang udah nggak terlalu gitu lagi sih. Adiknya perempuan. Perempuan. Iya. Ibu paham perasaan Najia. Mungkin karena kecemburuan sosial ya. Karena kelahiran adik nantinya bakal Najia akan diabaikan. Seperti itu. Nah, tanggapan ibu sendiri gimana, orang tua Najia, baik ibu ataupun ayah? Udah pasti bagus. Ajarin jangan sering-sering gitu. Kalau ayah sendiri gimana? Sama. Menegur. Ya, nggak sering negur, tapi lebih ke kayak dinasehatin baik-baik aja sama dia, jangan sering berantem atau gitu-gitu. Kemudian dengan apakah Najia juga merasakan emosi ya ataupun marah dengan teman sebaya ataupun teman di sekolah, atau hanya ada adik saja? Khusus sama adik aja. Kemudian tanggapan adik Najia itu sendiri gimana? Ya dia marah balik sama saya. Dia marah balik. Jadi kalian akhirnya nggak bertengkar, paling kayak diam-diam aja. Tapi baik lagi. Iya, kayak mungkin 10 menitan marah-marah, jadi saya nggak bicara sama dia. Terus setelah 10 menit itu kayak biasa lagi. Jadi itu kayak udah biasa antara saya sama dia, itu kayak udah biasa. Itu sudah biasa dilakukan. Menurut Najia, ada nggak dampak buruk dari perilaku atau sikap marah-marahnya Najia itu? Menurut saya mungkin yang saya takutin, dia benci saya, atau mungkin dia bakalan jadi kayak saya juga, jadi sama-sama membenci gitu. Walaupun pada yang sebenarnya saya nggak benci dia. Oke, berarti Najia tahu bahwa perilaku Najia itu salah. Tahu. Dan Najia mengakui itu. Oke. Nah, apakah sikap atau marah-marah itu ada nggak berdampak dengan prestasi atau belajarnya Najia? Atau dengan kepribadian Najia? Kalau di belajar, kalau di prestasi nggak ada. Oke. Mungkin di bidang lain, sosial atau dengan kepribadian Najia sendiri bermasalah tidak? Di kepribadian, mungkin saya jadi punya dua kepribadian. Jadi di dalam rumah sama di luar rumah punya kepribadian yang berbeda. Bagaimana Najia mengekspresikan emosi yang lain selain marah? Kalau di luar rumah saya lebih keceria, bahkan saya nggak bisa emosi sama orang lain. Jadi saya cuma ketawa-ketawa bersama di rumah aja. Di rumah aja. Jadi marahnya itu nggak terbawa ke tempat lain. Bagaimana jika jalan-jalan bersama keluarga atau keluar rumah bersama adik juga? Kalau lagi enggak, kalau saya lagi nggak kesal sama dia, ya enggak, kami tetap bercanda juga. Nah, apakah menurut Najia tadi sudah mengakui ya bahwa perbuatan itu salah dan perilaku itu tidak baik? Nah, menurut Najia sendiri, kondisi seperti apa sih yang sebenarnya Najia harapkan? Saya pengen jadi kakak-kakak yang umum bagi adiknya, yang bisa ngajarin dia, yang nggak pernah marah sama dia. Bahkan saya bisa gimana ya, yang benar-benar bisa jadi Contoh. Contoh yang bisa jadi contoh buat dia. Oke. Ada nggak hal-hal yang selama ini Najia lakukan yang memang ternyata itu bisa memberikan contoh yang baik untuk adik Najia? Apa ya? Mungkin dari prestasi saya. Oke. Karena di rumah kan bisa juga sebenarnya semuanya pintar, tapi yang sedikit terlihat mungkin dari saya. Jadi menurut saya mungkin itu yang bisa jadi contoh dari saya. Oke. Berarti contoh secara prestasi akademik. Nah, apakah Najia merasa ada yang harus diubah dari perilaku Najia?
Tetap ada. Apa saja yang harus diubah? Sikap saya terhadap dia. Oke, selain itu, apakah Najia akan mempertahankan sifat emosional Najia itu terhadap adik? Enggak. Enggak. Terus gimana juga? Biasa pengen emosi itu dibuang aja. Nah, gimana caranya yang akan rencana Najia lakukan? Saya juga bingung sih sebenarnya mau harus mulai dari mana sih. Tapi itu adik Najia yang lebih tahu, dan adik Najia juga dia akan lebih mengenal kakaknya dan dia akan menuruti kakaknya. Ayo, gimana rencananya cara membuang emosi itu, mengubah menjadi yang lebih baik? Sebenarnya beberapa belakangan ini mungkin semenjak saya SMP itu udah lumayan membaik sih emosinya, karena pernah sesekali dia bikin saya marah tapi saya tahan aja gitu. Oke, sabar. Ya, jadinya kami baikan, nggak kayak yang sebelumnya itu. Jadi menurut saya ya ini saya harus lebih sering-sering sabar daripada meluapin emosinya. Bagus sekali. Ibu senang Najia sudah mau menceritakan masalahnya, juga sudah mau memikirkan ya strategi bagaimana agar emosi tadi itu bisa dikontrol dengan baik. Karena emosi itu semua orang punya emosi. Namun Najia bisa mengeluarkan emosi itu dengan porsi yang tepat, ya kan? Nah, sejauh ini adik Najia itu pernah nggak ngomong sama Najia, kok kakak kayak gitu sih, kok kakak marah-marah gitu? Pernah nggak dia memberontak? Nggak pernah sih. Dia terima aja. Mungkin dia terima karena bagi dia perlakuannya sama saya gitu juga. Kenapa dia memperlakukan Najia sama? Itu nggak tahu. Karena Najia juga memberikan contoh yang seperti itu. Seorang adik dia akan melihat perilaku kakaknya. Tapi perilaku kakaknya yang harus Nah, berarti perilaku seperti apa saja yang harus Najia ubah? Yang pertama, perilaku emosional tadi. Kemudian selanjutnya apa kira-kira? Selalu sabar. Sabar Najia bilang. Biar Najia bisa mengontrol atau mengelola emosi dengan baik. Selain sabar mungkin saya Perlu nggak Najia berbicara dengan nada yang baik, menggunakan bahasa yang baik dengan adiknya? Perubahan perilaku dari yang tidak baik menjadi lebih baik, mulai dari hal-hal kecil. Contohnya coba yang sering Najia lakukan dengan adik itu apa? Perbincangan apa yang sering diomongin? Kegiatan apa yang sering dilakukan? Dari situ. Biasanya kamu bicaranya hal-hal random sih, apa yang mungkin bisa jadi waktu dia lagi scroll TikTok terus atau mau video-video lucu, dia bakal bicarain ke saya, dia kasih lihat ke saya. Terus atau hal-hal yang di pikiran kami sama, pasti kami bicarain. Ya, dengan menggunakan bahasa yang baik. Kadang Najia bisa menjadi contoh yang baik juga, ya kan? Nah, kesimpulan dari kegiatan layanan konseling kita ini, yang pertama, Najia sendiri merasa sulit ya mengontrol emosi terhadap adik sendiri, ya kan? Khususnya apabila dia melakukan perilaku atau berbicara yang membuat Najia kesal.
Namun perilaku emosional itu hanya Najia luapkan kepada adik Najia, tapi tidak di luar di sekolah ataupun di lingkungan Najia tidak ada sifat emosional, gitu kan? Nah, kemudian strateginya tadi apa aja? Saya harus sabar. Ya, Najia harus sabar menghadapi adik. Kemudian berkata dan berbuat lebih baik dari iya, karena Najia adalah kakak, seorang kakak menjadi contoh yang baik untuk adiknya. Kenapa kita kadang berpikir, kok adik aku kayak gitu ya? Kok dia mukul ya? Kok dia ngomongnya kasar ya? Kita lupa bercermin, refleksi diri bahwa kitalah yang sebenarnya itulah memberikan contoh yang buruk, contoh tidak baik. Akhirnya sama-sama berperilaku tidak baik dan menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan tidak baik itulah yang harus diubah. Oke, bagaimana? Apakah Najia berkomitmen untuk berubah? Karena semua orang ingin berubah menjadi lebih baik. Nah, apalagi hal baik yang kita biasakan, maka akan menjadi lebih baik. Ya. Nah, bagaimana? Apa yang Najia rasakan setelah kita lakukan proses konseling ini? Saya jadi lebih lega. Oke. Kemudian ada nggak rencana untuk berubah, meningkatkan, mengevaluasi diri, introspeksi diri agar menjadi lebih baik? Ada? Oke. Jadi kalau misalnya nanti ada lagi yang ingin Najia ceritakan sama ibu, ataupun ibu ingin mengevaluasi apakah ada perubahan, kita akan melakukan sesi konseling selanjutnya. Boleh ya? Oke, baik. Terima kasih Najia atas waktunya ya.